Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Sobat Ketmat Jaya Motor Lover. Hari ini saya mau buat review. Nah, ini saya mau jual mobil ini. Ini mobil saya sendiri, atas nama saya sendiri. Nah, ini tak pakai sudah sangat lama ini. Di atas 5 tahun lah saya pakai mobil ini. Oh, saya sudah ganti plat nomor 2 kali. Nah, mau tak jual, harga cukup bersahabat. Bekas punya saya insya Allah ya tentunya ya terawat. BBM saya selalu pakai dek. Kemudian perawatan, walaupun saya bisa servis sendiri, tapi saya selalu recordkan ke Mitsubishi. Jadi nah kalau uli itu mungkin saya sendiri ya, tapi kalau servis-servis saya tetap ke Mitsubishi. Beberapa yang minat teman-teman ikuti video berikut. Namanya mobil dijual itu kita harus tahu kondisi. Untuk teman-teman kalau mau pengen beli Pajero, Fortuner, Innova Reborn, hati-hati. Di luar banyak sekali kilometer putaran. Jadi mobil nggak direkodkan di dealer resmi. Kenapa ya? Karena ya orang-orang itu kadang nggak melihat kondisinya, tapi melihat KM-nya. Gitu ya, hati-hati. Ini untuk pesan saya kepada teman-teman. Jadi ngecek mobil itu yang penting number one kondisi. Mobil seperti ini rawan banget laka, banyak banget yang di pasaran tuh bekas kecelakaan, jadi wajib hati-hati gitu ya. Kita lihat bodinya lah, sorry ini terdengar adzan di masih dekat rumah saya di gang sini. Kita rehat adzan dulu karena ini jam 3:04 harus asar. Nanti kita lanjut lagi setelah dari sini. Masjidnya deket banget sini, tinggal melangkah belakang rumah sini ya. Mohon maaf, kita lanjut lagi ya, jangan di skip. Oke, kita teruskan lagi. Tadi jeda sholat asar terus hujan. Saya kira 4:30, ini sekarang 4:30. Oke ya, kita lihat bodi. Kalau bodi pasti mulus. Walaupun mobil ini kadang ya tak beretkan bempernya apa, tapi sudah tak rehab lagi jadi pasti mulus. Seperti gini-gini original cat. Original cat. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena kan mobil ini ikut saya enggak 1-2 hari ya. Mobil ini ikut saya sudah di atas 5 tahun. Oke, ini adalah Dakar tipe limited. Jadi Pajero ini merupakan build up dari Thailand ya dulu. Jadi ini versi yang pertama masuk Indonesia. Kenapa saya ambil yang build up? Karena feeling saya itu biasanya kalau mobil pertama masuk dan itu CBU, nah itu biasanya lebih baik secara bahan bakunya, kualitasnya. Dan ternyata saya pakai kayaknya benar. Nah, ini pendapat saya loh ya. Saya kan beberapa kali punya dagangan Pajero 2018, 20, 21, 22 kan. Ya kayaknya ya seperti Avanza yang lama itu 2004, 2005 itu yang masih build up itu juga. Daripada yang 2007 kayaknya saya senengan yang 2005, 2004 itu kalau Avanza ya. Materialnya beda. Nah seperti mobil ini CBU, nah, masih CBU, jadi dia limited editionnya. Ini asli, spoiler asli, bumper seperti gini-gini dia asli. Untuk yang tipe ultimate itu dulu barunya selisihnya lumayan kok. Yang Dakar biasa sama ultimate itu selisihnya 15 jutaan kalau saya nggak salah ingat ya, karena udah lama banget itu dulu. Nah ini, oh ini stiker teman-teman ya, jadi stiker yang letek. Jadi kayak emblem-emblem yang hitam-hitam ini cuma tempelan stiker, jadi tidak saya sepet. Jadi ini tetap
krom-kromnya aslinya asli, cuma kadang yang ada tak hitamkan kayak gini ini stiker, nanti biar tak bersihkan. Nah, kayak gini, ini stiker, nanti tak bersihkan. Platnya N7X ini asli atas nama saya, cuma ini salah cetak, dia harusnya bulan 3 2027 ya. Untuk bumper belakang ini tak tambahin sendiri. Ini saya buat, jadi nggak sama dengan yang ada di toko online shop, beda. Ini bisa dipakai nyeret mobil betulan. Oke, dari samping kiri. Wah, dari samping kiri juga sama dengan yang samping kanan. Jadi seperti gini, ada tambahan-tambahan seperti ini. Ini yang Dakar Ultimate ya, jadi dia ada yang seperti itu. Velg ini asli bawaan juga, ring 18. Ban 4 biji ini baru tak belikan beberapa bulan lalu, mungkin saya pakai sekitar kurang lebihnya belum 10.000 kilo. Jadi teman-teman kalau beli mobil ini mungkin beli bannya masih sekitar 50.000 atau 60.000 kilo mendatang gitu ya. Untuk perawatan oli saya pakai 530 standarnya Mitsubishi, saya selalu pakai olinya itu. Kalaupun pakai merek luar juga yang ukuran SAE-nya standarnya Mitsubishi. Begitu juga ori, ini agak serik karena kehujanan terus ya. Begitu juga untuk oli maticnya, kita ngetapnya juga di Mitsubishi, ada recordnya. Kalau saya nyimpen nih ya, aduh kayak kertas-kertas kayak gini dari Mitsubishi, tapi ya wis warnanya wis gak karu-karuan ya, karena ya begitulah. Ini sering dipakai. Ini buku-buku servis ada di sini, manual. Sunroof normal, tidak ada bocor. Sini mas kameramen masuk. Ini tadi juga hujan, saya tak dari kanan ya. Nah, ini terus kemudian teman-teman kalau lihat Pajero joknya yang kanan seperti ini kan masih bagus, nggak ada pecah-pecah, nggak beset-beset. Saya lihat Pajero kilometer 100.000 itu rata-rata sudah pecah-pecah. Kenapa? Karena itu untiran risetan, gitu ya. Jadi jangan mudah percaya dengan KM kalau dia tidak mulai baru servis recordnya di dealer itu, karena mobil seperti ini muter KM-nya nggak sulit. Kemudian untuk all elektrik insya Allah normal. Nah, ini tipnya, ini sudah saya ganti, punya Pajero 2022. Punya saya yang asli itu LCD-nya sudah agak delay gitu ya. Yang ori masih tak simpan di rumah bawaan mobil ini, jadi ada numbernya itu ada. Itu nanti kalau saya jangan sampai lupa, ditanyakan aja kalau ada teman yang berjodoh untuk beli mobil ini. Electric parking brake ini juga normal, banyak juga yang bermasalah. Saya sering lihat Pajero itu electric parking brake-nya yang sering bermasalah. Mobil ini tahun 2016 produksi, pemakaian registrasi 2017 bulan 2 apa bulan 3 saya dulu lupa. Kemudian sekarang kilometernya 190 ribuan ongoing, record Mitsubishi. Kunci ini ada 2, nah, yang satu ada di rumah, nanti tak carikan. Insya Allah masih ada, tidak hilang di rumah saya, tak channel-channel gitu. Walaupun kunci di rumah, kunci mobil di rumah saya banyak, untuk mobil saya pribadi insya Allah tidak hilang, tak carinya nanti. Nah, tak carinya, saya punya 2 ini kuncinya. Nah, yang satu di rumah, mudah-mudahan baterainya masih, kalau habis ya sampai belikan sendiri. Nah, baterai kunci maksud saya. Barang-barang yang ada di dalam laci, barang-barang pribadi saya tidak ikut dijual loh ya. Nanti saman minta. Tidak boleh, itu barang-barang pribadi saya. Di bagasi itu ada baju-baju saya juga, karena saya selalu keluar pakai baju ganti. Ini tak tambahi untuk apa namanya jenis dashcam ya. Ini dashcam ya, ini tambahan untuk dashcam. Kemudian di sini ini saklar tambahan untuk lampu projinya. Nah, ini tambah-tambahan sendiri. Oke, ini sambil hujan, saya ini hujan-hujanan. Ya gimana kalau enggak tak sempatkan gini. Ban jadi satu set ya, 4 biji itu baru tak belikan beberapa bulan lalu, yang belum sampai 10.000 kilo. Jadi teman-teman beli bannya nanti mungkin di 60.000 kilo mendatang baru beli ban lagi. Lumayan kalau kita beli bannya Pajero ini ring 18 ukuran 26, 5, 60 masih mendekati 10 juta beli satu set 4 biji gitu ya, enggak apa-apa. Oke.
aki saya upgrade lebih besar sedikit untuk wattnya. Jadi ini kalau nabrak tak garansi nggak ada kan. Ini mobil rawatan saya sendiri dari awal. Kemudian ini tak tambahi filter ya, mungkin penyaringan tapi nggak begitu signifikan. Kemudian tak tambahi XCS3 ini juga untuk stabilizer aki voltase, tapi juga saya kira nggak begitu signifikan. Tapi intinya ada tambahan ini. Jadi ada kabel jam peran 1 ini untuk XCS ya, untuk penyeimbang voltase. Ini hujan nggak apa-apa, ini kadung hujan. Nah, kemudian teman-teman AC ya, ini yang sudah saya rekondisi mobil ini. AC-nya kondensor sudah tak ganti baru sama kompresor. Pajero punya penyakit, teman-teman silahkan komen yang punya Pajero. Kalau dia sudah dipakai sekitar 5 tahun atau 7 tahun, rata-rata kompresornya lemah. Jadi kalau nggak RPM tinggi atau apa itu nggak bisa dingin. Nah, itu rata-rata seperti itu. Kalau Fortuner sebetulnya lebih kuat untuk AC-nya. Ini sudah hujan nggak apa-apa ya, tak teruskan ya. Tadi nggak hujan, habis sholat asar hujan, saya pulang dulu, mobil tak taruh sini, tak tunggu reda lah, sekarang hujan lagi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ini saya pakai topi karena jujur saya kalau kena gerimis itu agak pusing kadang-kadang. Oke ya, untuk filter, pemakaian air filter standar, turbo standar, dan untuk remap tidak ada. Jadi mobil ini dari baru sampai saat ini tidak saya remap. Bahkan setup tenaga itu saya buat agak slow. Jadi kenapa? Kalau tak pakai jarak jauh, turbo saya supaya tidak panas. Jadi hati-hati yang dapat Pajero yang model cumi, sudah dideprok, sudah ceper, lampu-lampunya sudah bongkaran kayak gitu. Kalau busuk jaringan sininya ya lumayan. Itu jaringan turbo dan downpipe-nya itu kalau sudah upgradean kayak gitu, kalau udah busuk lumayan. Ya kalau orang punya duit sih nggak masalah, tapi kalau kita ngeluarkan servis kurang lebih 20 jutaan kan eman, gitu loh ya. Jadi kalau beli mobil seperti ini cari yang sehat, cari yang record, cari yang cakep. Syukur sampean tahu riwayatnya. Masih sampean tanya, Mas Ongki kenapa dijual? Saya sudah ganti paliset. Nah, nanti kalau belikan istri saya, tapi kalau pengen saya ganti baru lagi ya enggak tahu ya. Tapi enggak lah. Saya ada paliset itu sebetulnya sudah lebih dari cukup. Karena mobil ini jok belakangnya anak saya itu sudah enggak bisa ditaruh belakang. Anak saya itu yang 3 itu kan besar-besar semua walaupun masih SD. Itu minta di jok tengah sama depan. Kalau ibu saya tak taruh di jok belakang, itu ibu saya kasihan, sempit. Jadi ini sebetulnya saya beli paliset itu karena anak dan ibu saya. Jadi ibu saya kalau tak taruh di belakang itu agak sempit. Masih bisa dan masih nyaman, tapi kok saya merasa nggak enak gitu loh ya. Nah, kalau saya bawa Alphard Velfire itu kan ya murah juga. Saya punya itu, tapi saya nyetir Alphard itu nggak seneng. Rasanya kayak gimana gitu lah, nggak kayak bawa SUV. Piye-piye kan aku kisah nom, bener ya. Sini Mas kameramen. Jadi untuk seperti ini engine ini masih segelan semua. Untuk engine inti, nah di sini coba ini tak flash ya. Jadi ini masih segelan, juga selang-selang ini masih cukup baik. Seperti itu sobat. Jadi turbo ini kering. Oke. Untuk sistem pendingin, radiator masih bawaan. Kipas itu teman-teman kalau punya Pajero, saya kasih saran, kalau dipakai nanjak panjang gini dia cenderung agak panas, itu jangan panik. Kipasnya ini, kipas radiator itu kamu tambahi kayak silikonnya, itu ada. Jadi itu nggak mahal, paling hanya 100-200 ribu, itu sudah cukup. Nggak usah panik tiba-tiba kamu beli radiator, jangan. Kasusnya cuma kipasnya itu silikonnya habis, namanya Visconya ya, silikon Visconya habis. Kemudian kalau mau ngakal lagi, di depan ini dikasih kipasnya Triton atau Pajero yang lama yang Triton. Jadi di depan ini kasih elektriknya, karena yang orinya mobil ini itu depan kondensor AC itu tidak ada kipasnya. Nah itu yang pas plug and play punyanya Triton. Nah itu saya beli punya merek Valeo itu nggak sampai 1 juta, 900 ribuan lah. Anggap aja 1 juta sak masangnya. Itu tak ikutkan saklar AC. Jadi ketika AC nyala, dia kipas depan itu membantu supaya AC-nya juga cepat dingin. Dan juga kalau dipakai wanjak tinggi gitu, mobilnya nggak overheat.
Ini berlaku untuk mobil yang belum di remap loh ya. Kalau mobil sudah kamu remap, sudah kamu up to grade tenaganya, itu ya tetap gampang panas, ya gampang ndang jebol. Pabrik itu sudah merancang kendaraan, itu sudah melalui uji coba, ketahanan, durability, bla 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 bla. Nah, jadi aku jujur ya nggak percaya karo tukang sing mengupgrade mobilnya melampaui batasnya. Itu pasti punya dampak, entah itu jangka panjang atau jangka pendek. Jadi kamu hati-hati. Kecuali uangnya banyak, enggak apa-apa. Mesin jebol, beli upgrade lagi 70 juta, 80 juta, 70 juta itu uang receh, bayar. Itu kalau kamu sultan. Tapi kalau masih golongan kayak saya seperti ini, kita turunkan overhaul engine 50 juta, 60 juta itu angka yang tinggi, berat. Ya ikuti saran saya aja. Pakai yang standar pabrik aja gitu ya. Sing repot itu kan kita upgrade mesin gini-gini ambrol nangis. Saya jaluk papa, nah, itu kan enggak masuk gitu ya. Jadi begono teman-teman, ini kalau dikunci yang lipat, sorry ini hujan tapi gimana lagi, enggak apa-apa. Saya mungkin kurang maksimal reviewnya, dan juga terus terang ada rasa kayak ya apa ngono wae. Kenapa? Karena saya sayang sama mobil ini. Ini kalau di barat cari kerja gitu, saya kerja pakai mobil ini itu hasilnya sudah lumayan banyak. Ingat nggak dulu teman-teman, berapa tahun lalu, mungkin 5 tahun lalu saya pernah buka jasa pencarian mobil 5 tahun lalu. Saya zamannya Mas Wahid. Itu kan saya buka jasa pencarian mobil, dan mobil ini yang tak pakai riwa-riwi. Saya dapat sangu dari orang sak welase. Ada yang ngasih saya 2 juta, ada yang ngasih saya 5 juta, ada yang ngasih saya 10 juta, bahkan lebih. Bahkan ada yang hanya menjanjikan. Jadi rezeki itu ya Gusti Allah yang ngatur ya. Saya waktu pencarian mobil pakai mobil ini penuh kenangan, saya sampai pelosok-pelosok gitu. Solar saya habis 1 juta operasional, habis 2 juta saya dikasih orangnya 2 juta, ya enggak apa-apa, tak terampani kerja bakti. Saya dikasih lebih, kadang kurang, enggak pernah. Memang itu saya cuma tes ombak atau tes pasar, ya apa sih gitu loh. Ya ternyata ya enggak mudah. Jadi pekerjaan ini intermezzo aja ya. Segala pekerjaan yang kamu lihat di matamu itu kayak enak, kamu lihat orang lain, maksud saya ya, rumput tetangga itu lebih hijau, itu betul. Kamu melihat orang lain kayak enak kayak gini. Ternyata begitu kamu masuk itu tidak seenak yang kamu bayangkan. Nah, makanya kalau sudah punya sesuatu di rumah, ojo disia-siakno. Nek ndi bojo ojo disia-siakno. Memang wong jowo koyo luwih apik, luwih mbois, luwih semok, luwih ayu. Tapi nek iku mbok duweni temenan, kamu punyai, belum tentu itu indah. Aku mau jawab, Mas Ongki curhat ya? Enggak. Berdasarkan true story pengalaman teman-teman yang cerita ke saya ya. Ini jok belakang, ini ditidurkan. Kalau berdiri dia bisa 7 seat ya. Tadi saya cerita, saya nggak kurang nyaman. Ibu saya kalau tak taruh di belakang. Nah, kalau di palisade itu dia nyaman banget di belakang, seperti di tengahnya jok ini. Ini kotak saya. Itu saya selalu bawa. Ini fan belt sabuk saya selalu bawa, fan belt AC sama fan belt engine itu saya selalu bawa, kunci setang sama tali. Nah, kemudian sama kunci kecil saya bawa biasanya. Kemudian di sini ada perlengkapan saya di sini. Nah, itu ada lah kunci-kunci ada di sini. Biasanya saya bawa. Apalagi zaman dulu mobil ini tak pakai pencarian mobil, itu sampai bawa seling, strap untuk narik mobil itu saya selalu bawa. Sambil ngobrol di dalam, Mas kameramen masuk, ayo kita jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita, ya Allah. Oke, kita engine on, start. Oke, AC nyala. Ini tip asli ada ya, jadi nanti kalau saya lupa ditanyakan aja. Oke, ini R langsung ND 7 seat itu apa? Ini 7 seater. Sorry. Ini mobil ini dia 8 speed ya, 8 speed Tiptronic. Jadi dia, maaf saya nggak pakai sabuk karena cuma di dalam perumahan, saya cerita aja. Dia dari pedal shiftnya di sini. Jadi pedal shift ini nggak ikut setir muter. Jadi ini perbedaan Pajero all new dengan
Fortuner VRZ itu beda. Kalau mobil Fortuner, mobil Honda, setir belok gini, ininya ikut belok, jadi dia stick pedal shiftnya ada di setir. Kalau ini dia pedal shiftnya ada di lehernya setir ini ya. Kemudian lampu depan itu dia kalau teman-teman mobil ini kalau nanjak itu dia lampunya bisa turun sendiri, sensornya ada di belakang. Untuk kaki-kaki mobil ini sudah sangat empuk dan jauh lebih nyaman dari aslinya. Kenapa? Saya modifikasi stabil dan shockbreaker ya. Jadi shockbreakernya ini tak rubah, saya sebut saja merek, punya Provender yang 4 klik yang warna kuning. Nah itu kalau teman-teman beli ya mungkin sekitar 7 jutaan lah shockbreaker 4 itu, sama saya modif stabilnya. Bukan saya nambah, saya modif sedikit. Jadi mobilnya nyaman, lincah, tapi tetap duwe empuk. Kalau teman-teman, saya sudah pernah pakai stabil yang warna putih, yang JSL itu, yang nekuk kayak gitu. Itu mobil kalau digandoli, saya kok nggak nyaman ya. Nggak tahu, ini pendapat saya ya. Saya nggak nyaman pakai itu. Saya dulu pernah beli itu hampir 3 juta, akhirnya tak kasihkan temanku. Ya, karena nggak nyaman, tak coba tak pakai sebulan kok gini ya, mobil kayak digandol-gandoli gitu. Nah, itu snow comfort ya, nggak nyaman. Ini kan tanjakan kabut. Nah, kalau teman-teman kabut, tenang, mobil ini lampu orinya kan sudah terang banget. Nah, ini tak tambahi lagi lampu yang bawah fog lamp itu orinya itu kan masih bohlam kuning halogen, itu tak ganti punyanya bohlamnya Pro 7. Ingat saya itu dulu gitu. Lumayan ya, nggak mahal banget lah lampu Pro 7, tapi ya lumayan gitu ya. Kemudian lampu, termasuk lampu proji yang tak tambah saklar yang ada di kanan ini. Jadi mobil ini kalau betul-betul kabut bisa kayak terang banget, bior gitu ya. Kenapa? Karena kan saya mata ini sudah agak minus, kemudian daerah saya ini sering berkabut seperti ini. Jadi performa lampu itu harus maksimal kalau mobil saya pribadi loh ya. Jadi kudu bior ya. Jadi enak teman-teman yang meneruskan merawat mobil ini, nggak usah upgrade aneh-aneh. Audio ini juga sudah tak upgrade, speaker-speakernya ini bisa lebih makden gitu ya. Nanti bisa dicoba dibandingkan dengan Pajero yang standar. Nah, ya masuk-masuki modif-modif kayak gini apa barang murahan ya, kira-kira ya enggak mungkin lah. Untuk nilai pajak, sekarang pajak itu kan tidak progresif KK, jadi mobil ini tidak progresif, jadi ini mobil ke-1 saya. Nah, pajaknya kurang lebihnya mendekati 7 juta. Nah, jadi aman teman-teman, nggak mahal. Mobil ini tidak progresif, malah yang progresif itu mobil saya yang Jimmy sama hardtop merah, itu progresif itu ya. Kalau ini tidak progresif. Nah, ini pajaknya mobil ini kepemilikan pertama. Nah, jadi tapi ya hanya bisa dipakai sampai 2027 ya, setelah itu harus kalian balik nama. Oke, untuk AC belakang, overall yang lain mobil ini masih bawaan pabrik ya. Mungkin apa yang tak rubah, tidak ada. Ini jok-joknya juga masih sebagus ini. Jadi kalau jok depan masih sebagus ini, jok tengah dan jok belakang tentu jauh lebih bagus. Kemudian kisi-kisi AC itu sudah saya ganti semua. Lubang-lubang kisi-kisi AC itu sudah saya ganti baru semua. Tapi nggak mahal, itu cuma 200 ribuan atau 300 ribuan per biji. Kenapa? Protol. Jadi diuntir-untir anakku. Saya punya anak kecil itu disogro pakai penggaris atau apa, pulpen atau apa, itu protol. Mobil ini atas nama saya sendiri, BPKB STNK on hand di rumah, pajak hidup. Silahkan pakai nomor ini, bonus nomornya 1 digit 7X sampai 2027. Setelah itu jangan dipakai ya. Kalau barcode solar enggak ada. Insya Allah nggak ada, setahu saya nggak ada barcode solarnya, karena saya selalu pakai deck. Overall gitu, terima kasih. Monggo yang mau meneruskan saya merawat mobil ini. Jujur saya mau jual mobil ini tuh agak eman, tapi rumah saya sudah nggak muat. Ada paliset itu, daripada mobil ini sering nggak kepake, mubadir ya, saya ada yang meneruskan. Cuma 370 juta boleh kurang ya gitu. Plus minus ya, namanya mobil bekas seperti itu.
Saya tidak mengatakan mobil ini yang terbaik, ya biasa aja, bi aja lah. Ya cuma saya itu merawat gitu lah. Saya punya barang itu merawat, saya punya dagangan itu tak rawat, apalagi mobil saya pribadi. Gitu. Pokoknya I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.